Ini iPhone bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Bagaimana tidak? Dengan desain yang cukup kompak ini, Apple pun tak tanggung-tanggung menyematkan prosesor A14 Bionic. Apa itu? Ya, iPhone 12 mini. Si mini satu ini memang cukup gahar dari segi spesifikasi. Walaupun Apple mengumumkan iPhone 14 series pada Apple Event kemarin, namun iPhone 12 mini ini bukanlah pilihan yang buruk juga. Di satu sisi, chipsetnya yang masih bagus, harganya pun sekarang sudah cukup terjangkau, yakni pada kisaran 6,5 hingga 7 juta untuk varian base modelnya, yakni 64 GB. Dan itu semua tergantung pada kondisi dan kelengkapan maupun eks-garansi mana juga. Namun, dengan hal yang demikian tersebut, apakah iPhone 12 mini ini masih worth it untuk dipinang pada 2022 ini? Yang 3 bulan lagi pun sudah ganti tahun alias 2023. Mari kita bahas dan ulas secara ringkas. Dilihat dari spesifikasi pun, ini tuh terlalu powerful bila dibandingkan dengan dimensi fisik yang diusung. Apple menyematkan chipset A14 Bionic 5 nanometer di sini memang cukup jumawa. Untuk skor Antutu benchmarknya pun sekian dan masih lumayan tinggi. Multitasking yang dilakukan cukup lancar meskipun dengan RAM yang hanya 4 GB itu semua dioptimalisasi di sini. Hampir lupa. Hukum Android jangan dibawa ke sini soal RAM karena meskipun dengan jumlah RAM yang sedemikian, iPhone 12 mini ini masih mampu melibas beberapa game terkini. Ya, intinya sih peran chipset A14 Bionic dan optimalisasi iOS-nya sendiri cukup berperan di sini. Dan ya, hal itu terbukti dalam performa iPhone 12 mini yang dimana masih powerful untuk ukurannya yang mini. Mengenai desain, iPhone 12 mini ini sudah sama seperti kakaknya, yakni iPhone 12. Dengan bentang layar di depan ini seluas 5,4 inci. Di sini masih ada poni guna peletakan kamera depan, speaker, dan sensor Face ID-nya. Dengan bezel yang lebih tipis dari seri pendahulunya, dan desain yang cukup mengkotak ini mengingatkan kita kepada iPhone seri lama, yakni iPhone 4 series dan iPhone 5 series. Kemudian beralih ke samping sini terdapat tombol power dan ini mungkin penangkap sinyal 5G ya. Ini tombol volume cukup empuk bila ditekan dan juga ini tombol profil. Ke belakang terdapat dua lensa kamera yang membulat ini dan ini mikrofon kameranya dan juga ini masih terdapat flash. Logo Apple pun tak lupa juga dan tetap di tengah-tengah backcase-nya. Ke bawah sini terdapat lubang port lightning di tengah dan di sebelahnya terdapat mic dan speaker. Yang akan kita bicarakan ini ialah ukurannya yang sangat kompak. Pengoperasian dengan satu tangan pun sangat nyaman. Jadi jari kita tidak perlu ngoyo lah dari pojok ke pojok. Dengan berat 135 gram, keluar masuk kantong pun enak dan tidak terasa berat. Walau ringan, namun build quality-nya yang bagus. Solid lah. Berlanjut ke layar. Dibekali bentang layar 5,4 inci, iPhone ini bisa mengakomodasi navigasi sentuh keseharian. Kecil sih, tapi desainnya layarnya yang membuat viewfinder atau sudut pandang kita menjadi seperti lebih luas. Bezelnya ini lebih tipis dari generasi iPhone sebelumnya. Apple membekali layar dengan spesifikasi Super Retina XDR OLED dan Dolby Vision, yang dimana akan memanjakan mata kita dalam penyajian warna dan kejernihannya cukup dalam. Beda lagi dari seri sebelumnya, resolusi layarnya pun terdapat peningkatan, yakni 1080 x 2340 pixel. Beralih ke baterai, daya baterai pun juga mini ya. Kapasitas daya yang disematkan ialah 2227 mAh. Tapi dengan daya baterai yang cukup kecil tersebut, iPhone ini bisa dikatakan cukup awet apabila dalam skema penggunaan standar, misal sosmed, sesekali ambil dokumentasi, chatting, dan sesekali browsing maupun streaming. Untuk ngegame, saya kurang merekomendasikan ya, karena daya baterai yang cukup kecil dan dimensi layar yang hanya segitu tadi, yakni 5,4 inci, membuat kita kurang nyaman dalam mengoperasikan iPhone ini untuk gaming. Nah ini nih yang jadi salah satu poin plus nanti. Jaringan sinyal. iPhone ini sudah mendukung sinyal 5G, lebih update dan maju selangkah dari generasi pendahulunya. Tapi mengingat kita masih di Indonesia, sinyal 5G hanya terdapat di beberapa kota besar dan persebarannya juga belum rata. Namun ini bisa dijadikan poin utama apabila kalian ingin memakai iPhone ini dalam jangka waktu yang panjang. Di balik itu semua, sinyal 4G LTE pun sudah cukup cepat kok dan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data keseharian kalian.
Beralih ke konektivitas, iPhone 12 mini sudah cukup lengkap, baik itu Bluetooth, Wi-Fi, NFC, dan koneksi wireless lain. Dukungan MagSafe pun juga sudah ditanam di iPhone ini. Jadi kita dapat melakukan fast charging secara wireless dengan aksesori yang sudah optimal. Berlanjut ke kamera, tidak banyak yang bisa saya deskripsikan untuk kameranya ya. Ya ini sih iPhone. Hasilnya memang mayoritas bagus-bagus semua, apalagi untuk seri iPhone 12 baik itu 12 dan mini maupun Pro dan Pro Max-nya, fitur night mode-nya sudah bisa digunakan di dua lensa, baik lensa utama maupun lensa wide-nya. Beda dengan seri iPhone 11 yang dimana fitur night mode-nya hanya ada pada lensa utama. Disematkan kamera 12 megapiksel depan dan belakang, keduanya pun juga mendukung perekaman video hingga maksimal 4K 60 fps. Dan berikut saya lampirkan beberapa hasil dokumentasi dari iPhone 12 mini ini. Yap, dan ini merupakan foto outdoor yang diambil oleh iPhone 12 mini. Bisa kita lihat untuk kecerahan, dan ini foto indoornya. Kontras ya, dan juga cukup detail lah. Ini foto indoor pada saat kondisi malam hari. Ya, dan ini pengambilan iPhone 12 mini outdoor ya, outdoor pada siang hari. Untuk cuacanya agak sedikit mendung. Bisa dilihat untuk detail. Ini jalannya ya gini lah. Untuk mikrofonnya seperti ini ya. Dan ini merupakan video dengan HD 60 fps 1080p ya. Ini merupakan video indoor, bisa dilihat warna dan detailnya. Ini untuk lensa wide dan ultra wide nya, cukup smooth transisinya ya. Tidak terasa sudah sampai pada konklusi atau kesimpulan. Sebenarnya sih iPhone 12 mini ini masih cukup andal apabila dijadikan daily driver. Namun dibalik itu semua, terdapat beberapa faktor umum baik kelebihan maupun kekurangan yang bisa dijadikan referensi dalam hal meminang iPhone 12 mini ini. Kelebihan yang pertama ialah desainnya yang compact. Yap, desainnya yang compact ini cukup nagih dan masih nyaman di genggaman. Pokoknya intinya nyaman lah. Build quality yang solid dan dimensi yang pas tentunya sudah pas. Lah gimana sih? Sangat cocok bagi kalian para penyuka HP compact. Beratnya yang pas dan lumayan ringan, menjadikan iPhone ini sangat ringkas. Dan kelebihan yang kedua ialah chipset yang masih mumpuni. Apple dalam menyempatkan chipset A14 Bionic ini bukan tanpa tujuan. Di balik desainnya yang cukup mini tersebut, tentunya daya baterai yang diusung mini juga. Dan itulah gunanya A14 Bionic ini. Optimalisasi dari chipset ini dipadu dengan iOS membuat iPhone 12 mini cukup awet apabila dipakai dalam aktivitas standar. Seperti sosmed, browsing, sesekali foto video, sesekali YouTube, musikan, chatting, dan komunikasi lainnya. Untuk game pun juga cukupan, masih monster lah istilahnya. Sekecil ini dibekali dengan chipset yang sepowerful itu, Apple memang bukan main. Berlanjut ke kekurangan, iPhone 12 mini ini memiliki beberapa kekurangan yang tidak terlalu signifikan juga sih bagi saya, apabila kalian dalam kondisi seperti ini. Yang pertama ialah desainnya yang mungil dan serba kecil. Di balik desainnya yang cukup mungil tadi, memang terdapat beberapa hal-hal yang dikorbankan dalam iPhone ini, terutama dari segi layarnya. Walaupun dengan desainnya seperti ini terlihat lebih lega dan luas, namun bagi kalian yang memiliki jari besar, seringnya typo dan nyentuh ikon menu pun akan sering kalian alami. Juga desain mungil tadi berpengaruh juga terhadap pada daya baterai, ya juga mini sih. Untuk pemakaian game yang intens, iPhone ini bisa dikatakan tidak cukup awet dalam mode penggunaan tersebut. Tapi ya kembali lagi, kalian membeli iPhone ini untuk ngegame saja. Ya kalau itu sih agak gimana gitu ya. Tapi intinya sih kekurangan ini tidak terlalu signifikan banget dalam performa dan kegunaan keseharian. Kembali lagi ke preferensi kalian. Kalian membeli iPhone ini untuk apa ya kan? Bukan untuk ngegame saja kan? Ya intinya eman-eman lah. Pada akhirnya, iPhone 12 mini ini masih sangat worth it apabila dijadikan daily driver untuk saat ini di tahun 2022, yang 3 bulan lagi 2023 lah. Dukungan software yang masih panjang, chipset yang gahar, dan harganya yang sudah terjangkau. Namun, apabila kalian akan menjadikan iPhone ini sebagai daily driver,
Saya sarankan untuk ambil varian memori yang 128GB atau kalau bisa sih 256GB. Ya itulah intinya, apabila dijadikan daily driver lebih baik ambil memori yang lebih besar sekalian. Kalau 64GB sih saya rasa masih tanggung ya. Dan demikian video bahasan iPhone 12 mini ini. Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan tetap ada kekurangan, setiap ada kekurangan pastinya ada kelebihan. Share apabila kalian berkenan, like apabila kalian suka, komentar untuk memberikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.